Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di kelas matematika kelas 8 dengan Ibu Siti. Hari ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan keliling lingkaran. Ya, kemarin kita udah belajar tentang luas dan keliling lingkaran ya, Nak ya. Apa sih sudut pusat dan sudut keliling itu? Ya, sudut pusat adalah sebuah sudut dengan derajat terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua buah jari-jari yang terletak pada busur lingkaran. Enak ya? Nih, ini dua jari-jari, terus ini busur. Nah, dia terletaknya di pusat lingkaran, sehingga namanya sudut pusat. Ya, sedangkan sudut keliling itu sudut yang terbentuk oleh bertemunya dua buah tali busur. PQ sama QR ini merupakan tali busur dan adanya di sekeliling lingkaran, ya, di sekeliling lingkaran sehingga dikatakan sebagai sudut keliling. Ingat-ingat ya, Nak ya. Sudut pusat itu terletaknya di pusat lingkaran dan dibentuk oleh dua jari-jari serta busur. Sudut keliling letaknya di sekeliling lingkaran dibentuk oleh tali busur, ya, dua buah tali busur. Oke, sekarang kita lihat hubungannya. Hubungannya apa sih? Ya, dia punya hubungan apa antara sudut pusat dengan sudut keliling? Sudut pusat itu dua kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Ya, Nak? Nih, sudut pusatnya adalah AOB, dia menghadapnya busurnya busur AB. Nih, menghadap, ya, menghadapnya busur AB. Dan sudut kelilingnya ACB, dia juga menghadapnya busurnya busur AB. Lihat aja kaki sudutnya, Nak ya. Kalau dia kaki-kaki sudutnya itu berhimpit, berarti menghadap busur yang sama. Ya, nih, menghadapnya busur yang sama. Terus untuk sudut keliling, setengah sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Ya, jadi sudut keliling ini adalah setengahnya pusat jika menghadapnya busur yang sama. Serta besarnya sama jika menghadap busur yang sama. Sudut keliling itu besarnya sama jika menghadap busur yang sama. Ini contohnya, QPR, QTR, dan QSR semuanya sudut keliling. Ya, dan dia menghadap busur yang sama yaitu QR. Kaki-kakinya nih berimpit semua nih. Ya, terlihat enak ya? Sehingga dia besarnya sama. Kalau misalkan di sini 20, berarti ini semuanya 20. Ya, karena kalau menghadap busur yang sama, maka sudut keliling itu besarnya sama. Oke, yang ketiga, yang terakhir, besarnya 90 derajat ketika menghadap diameter. Ini PQ adalah diameter, maka sudut R, ini sudut keliling, dia menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Itu ya, Nak ya. Dan ini sudut lurus. Ini PQ, ini sudut lurus. Besarnya 180. Kayak gitu. Oke, biar lebih jelas, kita ke contoh langsung ya. Yang diketahui ini adalah ACB. ACB itu sudut, ya, sudut keliling. Kenapa? Karena berada di keliling lingkaran. Tentukan besar sudut AOB. AOB. AOB ini adalah sudut, ya, betul. Ini adalah sudut pusat karena dia adanya di pusat lingkaran. Ya, Nak? Kita lihat dia ACB menghadap busurnya AB. Ini kakinya ya. AOB ini juga menghadapnya busurnya busur AB. Kakinya tuh berhimpit tuh sama. Kalau dia menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Ya, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Berarti sudut AOB ini adalah 2 kali sudut kelilingnya 55. Berarti sudut AOB ini adalah 110 derajat. Gitu. Enak? Gampang ya? Kita ke contoh yang kedua. Sekarang contoh yang kedua yang diketahui adalah sudut AOB. Sudut pusat atau sudut keliling? Dia adanya di pusat lingkaran? Berarti sudut pusat, betul. ACB ini adalah sudut adanya di sekeliling lingkaran. Berarti ACB adalah sudut keliling. Ya, menghadap busur yang sama enggak? Lihat kakinya. Oh, ini ACB ke AB. AOB juga ke AB, ya, menghadapnya busurnya yang sama semua, sehingga berlaku rumus jika diketahuinya sudut pusat, maka sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Ya,
Berarti setengah dikali 65. Berarti hasilnya adalah 32,5 derajat. Gitu ya nak ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini lebih kompleks. Tentukan besar sudut CDB. CDB. Ini sudut pusat atau sudut keliling? Iya betul, sudut keliling ya, karena ada di sekeliling lingkaran. Nah, yang diketahui ini adalah AOC. Sedangkan CDB itu menghadap busurnya adalah busur BC ya nak. Sehingga sudut pusat yang menghadap busur BC, kita lihat kaki-kakinya nih. Berarti sudut pusat yang menghadap busur BC itu adalah COB. Ini sudut pusatnya. Ya. Nah, yang diketahui adalah AOC, sementara kita membutuhkan AOB sebagai pusatnya. Gimana caranya? Ini adalah sudut lurus nih nak. Nih. Ya, ini sudut lurus. Berarti sudut COB, ya, kita bisa cari karena ini sudut lurus, berarti 180 dikurangi 110. 180 dikurangi 110. Berarti sudut COB-nya itu adalah 70 derajat. Sudut COB ini adalah sudut pusat. Ya, sudut pusat. Sehingga ketika mencari sudut CDB kan sudut keliling, itu setengahnya dari sudut COB. Gitu ya nak ya, berarti dia setengah dikali 70. Ya, 70 dibagi 2, berarti besarnya adalah 35 derajat. Oke. Sekarang kita contoh yang keempat. Jika besar sudut QPR tambah sudut QTR ditambah sudut QSR adalah 120, tentukan besar sudut QOR. Nah, ini semuanya sudut keliling. QPR, QTR, dan QSR. Ya, sudut kelilingnya semuanya ini menghadap busur yang sama. Karena kakinya sama nih, berimpit ya. Berarti sudut QPR ditambah sudut QTR ditambah sudut QSR ini adalah 120 derajat. Berarti masing-masing sudutnya kan besarnya sama ya. Misalkan sudutnya X nih. X ditambah X ditambah X adalah 120 derajat. Berarti ini ada 3. 3X sama dengan 120 derajat. Berarti X-nya adalah 120 dibagi 3. Berapa nak? 40 derajat. Masing-masing ini besarnya 40. Yang ditanya adalah QOR. QOR itu sudut pusat. Enak ya? Sudut pusat menghadap busurnya sama. Berarti sudut QOR, dia sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Boleh pilih salah satu. QPR boleh, QTR boleh, dan seterusnya. Yang satunya QSR juga boleh. Berarti ini 2 kali 40. Karena besarnya sama semua ya, menghadap busur yang sama. Sehingga diketahui sudut pusatnya adalah 80 derajat. Insyaallah ya nak ya, bisa ya. Oke, itu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang panjang busur dan luas juring ya. Oke, terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.